Sejarah pecahnya Setiahati, aliran pencak silat Setiahati, merupakan aliran pencak silat yang cukup disegani dari awal berdiri. Hingga sekarang namanya masih cukup diperhitungkan, namun dalam perjalanan sejarahnya yang cukup panjang, dikarenakan perbedaan cara pandang, perbedaan historis dan perbedaan dalam berbagai hal, kini aliran Setiahati terpecah menjadi berbagai perguruan pencak silat yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Berikut adalah perjalanan sejarah Setiahati dari masa ke masa. Menaruh 3 tepatnya Jumat lagi. Taseprilum nisutin King Abehi Surodiwiryo mendirikan sedulur tunggal kecer dengan pencak silatnya yang dinamai Joyo Gendilo Cipto Mulyo di tempat tinggalnya Tambak Kringsing dengan maksud untuk mendidik para pemuda agar memiliki bekal pencak silat untuk mengenal jati diri serta sebagai benteng membela kebenaran dalam wujud persaudaraan dan diikat melalui sumpah dan kecer. Namun dalam perkembangannya, sedulur tunggal kecer dengan pencaknya Joyo Gendilo Cipto Mulyo dominan dipelajari oleh kaum ningrat saja. 1917, 19 Oktober Senin Pahing King Abehi Surodiwiryo mulai mempunyai banyak murid, di antaranya adalah siswa dan pegawai Sekolah Pamong Praja Pribumi Osvia dan Milodi, Madiun maupun dari luar Madiun seperti Surabaya, Malang, Kediri, Solo, Yogyakarta, dan Semarang. Di saat inilah sedulur tunggal kecer dengan pencaknya Joyo Gendilo Cipto Mulyo yang mulai berkembang pesat namanya dirubah menjadi Setia Hati dengan maksud lebih menyesuaikan makna dan tujuan pelajaran pencak silat dan kebatinan dari King Abehi Surodiwiryo. 1922 Ki Hajar Harjo Oetomo mempunyai perbedaan pendapat dengan Eyang Suro. Beliau berpendapat pencak silat adalah alat yang dapat digunakan oleh para pemuda untuk perjuangan melawan penjajah dan tidak hanya dikhususkan dipelajari kaum ningrat saja. Di tahun inilah tercatat Ki Hajar Harjo Oetomo mulai bergerilya melatih para pemuda dari tempat tinggal beliau di Pilangbango, Madiun hingga mempunyai murid di berbagai kota seperti Kediri, Nganjuk dan Ngawi. Kelompok latihan tersebut diberi nama Setiahati Pencak Sport Club yang kemudian berubah menjadi Pemuda Sport Club SHPSC atau SH Muda. 1927 tepatnya 27 Agustus. 627 hari Sabtu lagi saudara. Imam Sujaya Salumajang, Jawa Timur membentuk organisasi pencak silat pencak organisasi dengan alasan yaitu perbedaan pendapat dengan saudara-saudara SH lainnya dikarenakan pada waktu itu King Abehi Surodiwiryo juga menerima murid orang-orang Belanda, sedangkan Imam Sujai berpendapat agar pencak silat hanya diajarkan kepada pribumi saja dan tidak boleh diajarkan kepada penjajah. Pencak organisasi atau juga dikenal dengan Persaudaraan Oetama berafiliasi dengan Partai Syarikat Islam Indonesia dan secara aktif memberikan pelatihan pencak silat kepada anggota pramuka untuk bekal melawan penjajah. 1932, tepatnya minggu lagi 22 Mei, Semampir kedua di Semarang, Jawa Tengah, Ki Munandar Harjo Wiyoto membentuk Setia Hati Organisasi, SHO. Beliau memandang saudara setia hati yang telah membentuk kelompok dan perkumpulan, masing-masing ataupun yang sama sekali tidak berkelompok perlu digabungkan dalam satu wadah atau organisasi yang kuat. Ki Munandar juga memandang jika setia hati adalah ajaran yang baik maka perlu disebarluaskan tanpa terikat berbagai golongan dan dapat juga menjadi sarana utama untuk meraih kemerdekaan. Maka dibentuklah Setia Hati Organisasi. Persaudaraan Setia Hati yang dipimpin King Abehi Surodiwiryo mengeluarkan keputusan bahwa Setia Hati yang ada di Winongo, Madiun sudah tidak memiliki hubungan dengan perkumpulan lainnya yang memakai nama Setia Hati. Di sana disebutkan perkumpulan tersebut Dalag Setia Hati Organisasi dan Setia Hati Muda. Unamis 44 Jumat lagi there, November King Abehi Surodiwiryo wafat dan mewakafkan rumah beliau untuk kepentingan Persaudaraan Setia Hati yang kini dikenal sebagai Panti Setia Hati di Jel Gajah Mada nomor 21 Winongo, Madiun, 1947. 3 tahun setelah King Abehi Surodiwiryo wafat, saudara-saudara SH baru berani mengambil keputusan mengenai siapa pengganti yang memimpin Setia Hati, maka terpilihlah MTR Kusnendar, Bupati Madiun, sebagai juru kecer pertama pengganti King Abehi Surodiwiryo. 48 Aryo Martosyam mendirikan Cepaka Putih yang kini bernama Langgen Putro Utomo di Ambarawa, Jawa Tengah. Aryo Martosyam merupakan murid King Abehi Surodiwiryo yang ikut berjuang melawan penjajah Belanda hingga tertangkap dan dipenjara ke Bovendigul, Papua. Setelah beliau bebas pada tahun 1938, beliau mulai merintis Cepaka Putih. Aryo Martosyam sebelumnya juga tercatat bergabung ke show pimpinan Munandar Harjowiyoto. 1951, Minggu Pahing 25 Maret, Tijal Dr. Suetomo nomor 71 Madiun, Jawa Timur. Murid-murid Ki Hajar Harjo Otomo mengadakan kongres untuk melestarikan ajaran SHPSC di mana kala itu Ki Hajar Harjo Oetomo sudah sepuh dan sakit parah sehingga sudah tidak
mampu memberikan pelajaran pencaksilat secara langsung. Pada tahun dibuatlah keputusan merubah Setia Hati Pemuda Sport Club yang semula bertumpu pada bentuk perguruan menjadi berbentuk organisasi persaudaraan dengan nama Setia Hati Terate. 1942 Karjoko Prasetyo dan Hadiwir mendirikan Setia Hati Kamboja di Madiun. Mereka merupakan murid kelompok usia anak-anak Ki Ngabehi Surodiwiryo. 1953, 29 Agustus di masa kepemimpinan Kolonel Singgi Setia Hati di Desa Winongo mendaftarkan dan mendapatkan izin dari pemerintah sebagai paguyuban pencaksilat. Manteleman Jumat Kliwon 15 Oktober Jimat Hendro Suwarno, murid SH dari Hadi Subroto. Beliau mendapat mandat dari Menhankam untuk ikut membantu pemerintah dalam mengkoordinir para pemuda. Pasca tragedi pembantaian PKI, beliau membentuk wadah guna melestarikan ilmu Setia Hati yang menurut beliau sedang mengalami penurunan sehingga dapat dipelajari secara luas, maka beliau membuat wadah guna melestarikan ilmu Setia Hati yang menurut beliau sedang mengalami penurunan sehingga dapat dipelajari secara luas, maka beliau membuat wadah Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda. 1968, 28 Julimo, Hadi Mulyo, BSc, Dr. Mo, Joko Waspodo, Dr. Rahmadi Joko mendirikan KPS Nusantara. KPS Nusantara berawal dari studi grup pencaksilat Nusantara yang dibentuk untuk mengadakan penelitian, pengkajian dan studi banding. Melalui studi grup yang bertujuan untuk mencari upaya agar pencaksilat berkembang dalam hal prestasi. Mereka bertiga merupakan murid tokoh besar Persaudaraan Setia Hati Mariun Sudiro Adiprojo. 1992 Mai Kongres SHO ke-13 diputuskan Setia Hati. Organisasi berubah nama menjadi Persaudaraan Setia Hati dengan membuang huruf O dan hanya menjadi Persaudaraan Setia Hati saja untuk membuang garis pemisah antara SH dengan rumpun SH lainnya yang mulai menggabungkan diri dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati. Naujupat Sutomo Mangkujoyo dari SH Terate menyerahkan jabatan ketua umum kepada golongan muda yaitu RM Imam Kusupangat yang di era beliau lah. Persaudaraan Setia Hati Terate mulai berkembang pesat di seluruh penjuru Nusantara. Hasan Joyo Adi Suwarno, murid dari Ki Hajar Harjo Etomo di zaman SHPSC, mulai melakukan unifikasi kepersaudaraan Setia Hati. Pimpinan sahabat beliau Munandar Harjo Wiyoto. 1990 Setia Hati Rembulan, remaja Bulungan Jakarta yang merupakan pimpinan Oyong mulai merapat dan juga berintegrasi ke Persaudaraan Setia Hati, sehingga yang awalnya sebelum dikejar memakai lambang SH, Rembulan kini semua sudah diganti dengan lambang Persaudaraan Setia Hati. 2005 atas alasan lebih mengedepankan pembinaan prestasi dan perbedaan prinsip organisasi. Kadang SH Rembulan yang dulunya melakukan integrasi ke Persaudaraan Setia Hati, melakukan musyawarah dan memutuskan berpisah kembali dan membentuk Persaudaraan Setia Hati organisasi. 2012-23 Juni di Surakarta. Karena perbedaan kultural serta ajaran yang tajam di tubuh Persaudaraan Setia Hati, Muhammad Ngemron membuat wadah baru yang bernama Persaudaraan Rumpun Setia Hati untuk menampung X Khadang SHPC yang sebelumnya diunifikasikan oleh Hasan Joyo Adi Suwarno dalam Persaudaraan Setia Hati. 2013 7 Juli Karanganyar. Di tahun yang sama mulai terjadi konflik di tubuh Persaudaraan Setia Hati Terate dengan dikeluarkannya sanksi organisasi ke beberapa kadang. PSHT Bambang Dwi Tunggal mengumpulkan kadang lainnya agar tetap bisa melestarikan ajaran dan jurus dari Ki Hajar Harjo Oetomo yang dikenal sebagai jurus kawak. Maka dibuatlah wadah baru yang bernama Persaudaraan Setia Hati Pilang Banggo. 2016 berlangsung 3 hari 9, 11 Maret di Pondok Gede Jakarta. Persaudaraan Setia Hati Terate mengadakan parapatan luhur dengan tujuan memperjelas status organisasi serta mengumpulkan kembali seluruh saudara Persaudaraan Setia Hati Terate. Parluh 2016 ditutup dengan hasil Dr. Ir Muhammad Taufik SH, MSc terpilih sebagai Ketua Umum. 2017, konflik di internal Persaudaraan Setia Hati Terate semakin meruncing dengan dibuatnya pengurus tandingan yang tidak puas dengan kepengurusan PSHT hasil Parluh 2016 sehingga muncullah Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun PSHTPM. Meskipun telah berbeda wadah dan organisasi masing-masing, semoga saudara setia hati tetap guyup dan rukun untuk memperkuat persatuan nusa dan bangsa.